Bumi kini mulai menua. Menjaganya adalah tugasku, kamu, dan kita semua. Sayangnya manusia sering lupa merusak bumi hanya demi ego dan ambisinya. Serakah, egois, pengacau. Aku adalah bumi, tempat di mana kau hidup dan berpijak. Aku tak pernah keberatan jika kau menggunakan tubuhku. Aku memberi, kau mengambil. Lalu, apa balasan yang kau berikan untukku? Bumi selalu memberikan apa yang manusia inginkan dari bumi. Memberi air sebagai sumber kehidupan, memberi hutan sebagai paru-paru dunia. Bahkan perut bumi rela dirobek hanya untuk perhiasan manusia. Air yang mengalir di sungai ini adalah sumber kehidupan. Tetapi manusia dengan tak tahu malu mencemarinya hingga keruh dan mematikan. Manusia selalu tak peduli dengan polusi yang dihasilkannya. Di sisi lain, lapisan ozon terus menipis tanpa disadari. Perlahan polusi dapat menghilangkan nyawa manusia. Kita harus mulai sadar dan bangkit untuk menjaga bumi, dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Dengan memulai menjaga bumi, maka kita akan menjaga nyawa kita, menjaga rumah kita, dan menjaga anak keturunan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Boa Ventura dari Universitas Negeri Semarang yang terdiri dari ketua yaitu Adam Firdaus Prahikto dan juga saya sendiri sebagai anggota Vena Lydia Khairunisa. Baik, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan atau menjelaskan video kami. Yang pertama, garis besarnya, jadi latar belakang dari karya kami yaitu bumi ini telah memberikan semuanya bagi manusia ya. Jadi mulai dari hutan, lalu air sebagai sumber kehidupan, lalu juga bahkan bumi ini rela ya tubuhnya itu disobek atau dirobek hanya demi perhiasan yang digunakan oleh manusia. Nah, namun apa balasan manusia kepada bumi seperti itu? Nah, justru manusia ini membalasnya itu berkebalikan. Justru manusia merusak bumi, justru manusia itu tidak peduli dengan apa yang terjadi pada bumi. Nah, untuk itu di video kami juga ada scene yang bangun dari tidurnya itu dimaknakan bahwa sebagai manusia harus mulai sadar, harus mulai bangkit, dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal kecil. Kita harus turut andil untuk menjaga bumi. Kurang lebihnya garis besarnya seperti itu dan kami izin untuk membedah video karena per scene-nya itu memiliki makna tersendiri. Nah, tadi itu di scene mengzoom bumi ya, itu kami tidak asal untuk memimpin daerah, tapi kami memimpin daerah di mana yang dekat dengan lokasi pengambilan video kami. Hutan itu ada di daerah BSP Semarang. Dan
di sana juga di footage itu di rekaman atau di adegan itu, di scene itu ada narasi yang menerangkan bahwa bumi ini mulai menua. Nah, untuk itu menjaganya adalah tugas kita semua. Nah, namun manusia itu sering lupa hanya demi ego dan ambisinya melupakan tugas utama sebagai seorang manusia itu. Mohon maaf, Mbak Prita, izin share screen. Mohon maaf untuk paparannya bisa langsung saja, langsung jadi aja. Secara ya. oral, iya. Dijelaskan saja. Baik. Nah, setelah itu di bagian tadi ada transisi berupa nafas itu, yaitu juga untuk sebagai mengganti sudut pandang. Nah, setelah itu yang di latar hutan itu kami menggunakan sudut pandang dari bumi itu sendiri. Jadi di sana bumi itu narasi atau dubbingnya itu bumi itu marah karena bumi telah memberikan semuanya bagi manusia. Namun apa balasan yang manusia berikan kepada bumi? Nah, lalu selanjutnya adalah scene di research. Jadi ada manusia yang ingin tahu sebenarnya kondisi bumi itu seperti apa. Makanya dia searching atau research di komputer. Lalu di komputer itu ada artikel-artikel yang menggambarkan kondisi bumi saat ini, di mana banyak kerusakan di mana-mana. Lalu ada transisi, di situ tadi ada transisi api ya, api yang seperti membakar artikel-artikel itu diibaratkan bahwa muak dengan keadaan bumi saat ini. Lalu setelah itu memasuki ada scene di mana memunculkan kebaikan yang diberikan bumi untuk manusia. Jadi seperti seperti air yang telah dijadikan sumber kehidupan bagi manusia, lalu ada hutan sebagai paru-paru dunia, bahkan tadi yang telah saya jelaskan, bahkan perut bumi rela dirobek hanya demi untuk perhiasan manusia. Nah, setelah itu, setelah adegan yang menggambarkan kebaikan bumi, lalu juga masuk ke balasan apa yang diberikan manusia kepada bumi. Jadi ada sungai atau sumber air yang dirusak, dicemari oleh manusia dengan sampah-sampah, lalu juga ada polusi udara, manusia menggunakan kendaraan itu tanpa memikirkan bagaimana sih caranya untuk mengatasi polusi itu. Lalu setelah itu tadi ada adegan yang batuk-batuk itu sebagai transisi dan kemudian manusia ini terbangun dari tidurnya dan itu menggambarkan bahwa manusia harus mulai sadar nih, mulai saat ini harus menjaga bumi seperti itu. Lalu masuk ke scene solusi. Lalu bagaimana solusinya untuk menjaga bumi ini? Nah, kita harus mulai sadar dan bangkit untuk menjaga bumi, dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Itu digambarkan dengan seperti menghemat listrik, mematikan lampu, lalu mematikan kipas angin. Nah, lalu tadi ada adegan yang memilih antara apakah harus menggunakan sepeda motor atau memilih jalan. Akhirnya si manusia ini memilih untuk berjalan kaki. Dan di akhir itu pesan juga bahwa dengan memulai menjaga bumi, maka kita akan menjaga nyawa kita, menjaga rumah kita, dan juga menjaga anak keturunan kita. Itu digambarkan dengan manusia yang tersenyum, itu ada penggambaran harapan ke depannya dengan kita menjaga bumi itu akan seperti apa bumi nantinya. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu saya akan menjelaskan terkait teknis pengambilan video. Ya, terima kasih Mbak Vena. Saya akan menjelaskan terkait teknis pengambilan video. Kita menggunakan kamera Nikon D3200 serta lensa fix Nikon 24 mm f1.4 dan lensa kit 18-55 mm. Kemudian kita menggunakan gimbal stabilizer Moza Air Force 2 dan software editing Adobe Premiere CC 2018 serta sound effect menggunakan soundpack dari Epidemic Studio. Lalu color grading atau LUT kita pakai Cinepunch bundle. Kemudian pengambilan footage tersebut dilaksanakan 2 hari serta proses editing dilaksanakan juga 2 hari. Terima kasih.
Kurang lebihnya seperti itu, kami serahkan ke Mbak Prita. Terima kasih. Langsung setiap scene. Baik, terima kasih untuk video 6. Kepada Bapak Dewan Juri, apakah ada masukan atau pertanyaan untuk video 6? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan sekaligus masukan ya. Masukan saja. Jadi waktu saya melihat, saya dengarkan juga video yang sudah dipaparkan, ya secara umum bagus. Saya juga cukup bisa dipahami dengan tepat. Waktu di awal itu seperti melihat atau menonton film horor gitu ya, musiknya gitu. Mungkin ya kesan itu yang mungkin mau ditimbulkan ya, ada kesan horornya. Tapi secara umum oke menurut saya. Cuma di akhir cerita itu menurut saya karena solusi yang ditawarkan itu secara bersama-sama bisa dilakukan. Mungkin di akhir itu kalau menurut saya itu akan lebih bagus kalau setting tempatnya itu tempat yang bagus, indah gitu ya, hijau gitu. Kemudian di situ jangan sendirian ya, temanya bersama ya, dengan bersamaan. Jadi minimal tampil 3 orang lah ya, yang bisa menutup di akhir cerita bahwa kita bisa melakukan itu bersama-sama ya, untuk menyelamatkan bumi. Saya kira itu masukan diskusi pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah sebagai masukannya. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan mengapa di solusi itu hanya satu, karena di sini kami ingin tokoh ini mewakili manusia keseluruhan gitu. Makanya kami perkuat dengan narasi kami. Jadi narasi kami ini ada kita harus mulai sadar dan bangkit untuk menjaga bumi, dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Jadi itu digambarkan dengan solusinya tuh dari diri sendiri walaupun hal kecil gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah Kamal. Selanjutnya Pak Baidowi atau Pak Tommy Hendra ada masukan atau pertanyaan untuk video 6. Mbak Prita, izin menyampaikan. Iya Bapak, silakan. Mbak Vena, itu yang ketika Mbak Vena foto itu ada di hutan mana itu? Di hutan daerah BSP Pak, di daerah Mijen. Nah, itu hutan apa itu? Hutan karet ya. Hutan karet Pak, di dekat hutan karet. Oh, tapi bukan pohon karet ya? Bukan pohon karet. Oh iya. Itu bukan hutan itu kebun. Oh ya, baik Pak. Ya, karena harus bisa membedakan nanti antara hutan dengan kebun. Nanti kebun sengon itu. Ini 3 tahun atau 4 tahun habis semua itu. Nah kalau yang punyanya Mas Anton tadi, Richard Marlon ya, Marlon itu di hutan itu. Nah, itu akan keren itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, saya melihat memang kesedihan bumi begitu nampak. Saking nampaknya memang banyak sekali. Bahkan diulang-ulang itu dengan kalimat merobek-robek itu loh. Itu yang paling menyedihkan itu kata ya. Dengan merelakan merobek ya semoga ini kalimat robek itu boleh digunakan tapi jangan berlebihan lah. Yang kedua, yang ketiga, dari sekian durasi waktunya, saya melihat ya solusi untuk kata safe itu kurang nampak, ya. Untuk mengamankan itu kurang nampak. Padahal temanya ini adalah mengamankan. Nah ini kalau titik tekannya ke sana, Mas Adam, ya, itu nanti kalau bisa meskipun problem bumi ini banyak. Singkat saja, tetapi solusinya yang mungkin banyak. Nah, ini solusinya satu, bagus ya. Kalau terlalu banyak nanti Mas Ajib nanti bingung mana ini yang diutamakan gitu kan.
Nah, ini dari sisi durasi. Kalau kreatifnya bagus, ada kesedihan bumi yang dinarasikan, ya. Kita tuh seringkali merasa ketakutan kalau ada suara-suara gaib gitu kan. Suara gaib yang bisa menasihati kita. Karena kita untuk melihat kerusakan bumi itu pun tidak bisa merumuskan. Kita lihat ada sungai yang penuh sampah, itu pun kita juga merasa enjoy-enjoy saja. Tetapi nanti kalau sudah ada suara gaib, apalagi pada saat orang itu tidur, wah, langsung diancam oleh sungai itu kira-kira. Karena orang-orang kita itu kan untuk diri kita masing-masing itu kan belum bisa menyimpulkan, oh betapa sedihnya sungai ketika ditumpuki dengan sampah, betapa sedihnya bumi ketika dirobek-robek untuk dicari muatannya. Ini kreatif ini, bagus ya, bagus. Apalagi nanti suaranya agak tua-tua renta gitu kira-kira kan, menakutkan. Ini tapi tidak saat tidur ya. Itu kalau saat tidur keren lagi itu. Bangun mimpi langsung membuat aksi. Gitu. Oleh sebab itu, masukan ya, pada saat durasi waktu lagi-lagi ini dimanfaatkan dengan baik. Nanti ke depan bisa lebih keren. Terus kualitas gambar saya kira cukup bagus, ya, cukup bagus, sehingga saya memandangnya ini cukup kreatif. Terus temanya perlu fokus temanya perlu ditingkatkan. Terus ambil angel-angelnya sudah cukup baik lah, gitu. Gitu Mbak Vena dengan tim Mas Adam, ya. Terima kasih Mbak Prita. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Faidul. Ya, untuk selanjutnya Pak Tommy Hendra dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Prita. Mbak Vena ya, Mbak Vena sama Mas Prahikto. Saya ini yang menurut saya pribadi ini yang paling bagus proses kreatifnya gitu kan. Proses kreatifnya dari konsepnya membuat dari awal sampai selesai gitu. Mungkin sebelum video ini terbuat mungkin kalian agak bertukar pikiran gitu ya untuk membuat konsep seperti ini. Dimulai dari bumi berbicara mengeluarkan unek-uneknya gitu. Terus sampai inisiatif ada riset untuk bumi kok berbicara seperti itu, saya kok penasaran pengen riset gitu, kenapa gitu. Dan setelah itu setelah mencari riset ada gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar apa yang kurang bagus lah untuk kebaikan bumi gitu. Nah saya tuh masih yang akhir itu kan itu ada gambar dua sungai itu ya, dua sungai foto itu nanggung gitu loh, kenapa nggak ambil sekalian gambar ada sungai yang mungkin dalam artian kotor atau kurang itu sekarang diambil video gitu biar lebih masuk gitu. Terus yang selanjutnya presentasinya sangat bagus, kalau menurut saya presentasinya sangat tertata rapi, bahkan tadi sempat ingin menjelaskan persinnya gitu kan, mungkin karena waktunya nggak nyampe jadi belum sempat. Terus pesannya menurut saya tersampaikan apa yang dimaksud. Misalnya sebagai orang yang melihat video itu mungkin saya udah paham gitu maksudnya apa. Cuma yang saya ini garis bawahi yang dimaksud kan tadi kan bumi berrata terus riset terus kayak aksi gitu ya, aksi penyelamatan bumi gitu. Nah itu saya belum melihat dalam video itu belum ada kayak aksi 1-2 contoh gitu buat misal aksi ngapain gitu loh, belum ada. Terus ya itu tadi kan ada gambar-gambar itu, tadi kan ada sempat bilang pas ditanyakan ada senyum menyimbolkan atau menandakan masa depan bumi gitu. Nah itu aja sih Mbak. Yang mungkin yang pertanyaan saya simpel itu yang aksinya itu mungkin bisa ditambah gitu atau mungkin
aksi apa sebagai contoh gitu. Mungkin walaupun cuma satu orang gitu kan. Ya, seperti itu aja sih, Mbak. Ya. Makasih. Baik, terima kasih masukannya dari Pak Lintang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tadi terkait sungai itu ya, karena memang pengambilan itu kami udah jam 6, di atas jam 6, dan pencahayaannya itu kurang. Itu sebenarnya pengambilan kami ada di dekat kali ya, bisa dibilang kali yang kotor, Pak. Nah, karena memang tidak kami merasa kurang menggambarkan kali yang kotor itu, maka dari itu kami menambahkan foto di sebelahnya gitu. Jadi untuk memperkuat bahwa ini loh kali kotor, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, aksi solusinya tadi kami memang menyadari sebenarnya durasinya kurang lama ya Pak untuk durasi solusi itu. Nah, namun kami mencontohkan dari kegiatan-kegiatan kecil, karena seperti mematikan lampu atau menghemat listrik, lalu memilih untuk berjalan kaki dibanding menggunakan kendaraan bermotor. Dan karena kami menyadari aksinya itu kurang banyak di videonya itu, maka kami memperkuat dari narasinya, yaitu itu tadi, kita harus mulai sadar dan bangkit untuk menjaga bumi, dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Jadi kalimat ini bisa dimaknakan luas kepada penonton gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dan dari hal kecil. Bisa menggunakan tumbler dan lain sebagainya. Jadi itu diserahkan kepada penonton seperti apa pemaknaannya, namun kami juga memberikan contoh-contoh kecilnya itu seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vena atas penjelasan. Berarti diperkuat di narasinya ya. Ya. Iya, Pak. Ya, itu saja Mbak Vena. Saya kembalikan ke Mbak Prita. Baik, terima kasih Pak Tommy Hendra, dan terima kasih untuk video 6. Selesai sudah rangkaian penjurian untuk ke-5 video ini pada kesempatan grand final ini. Semoga nanti diberikan hasil yang terbaik dan